lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman. Saya ini lagi banyak. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Dalam satu cinta
Sebenarnya ku tahu bila cinta kita terlarang, namun apa daya diriku kini telah terlanjur sayang. Oh, oh, oh. Jalalalala, jalalalala, ku sudah terlanjur cinta. Jalalalala, ku sudah terlanjur sayang. Saat kau datang mengisi hatiku, ku rasakan indah di dalam hidupku. Terasa damai di dalam pelukmu, seakan dunia milik kau dan aku. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan. Oh, oh, oh. Tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Saat kau datang mengisi hatiku, ku rasakan indah di dalam hidupku. Terasa damai di dalam pelukmu, seakan dunia milik kau dan aku. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan. Oh, oh, oh. Tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan. Oh, oh, oh. Tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan. Oh, oh, oh. Tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan. Oh, oh, oh. Tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Ayah bersama membuka hatiku, kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng ya, bersama Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Jakarta. Oke. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom pendengar setia Radio Nongkrong Bareng. Kembali dua laki-laki yang terlanjur ganteng, Kak Sam milenial yang baik hati tidak sombong, rajin menabung. Di Indonesia ada saya Kak Novi Spidernet ya. Apa kabar? Kita senang betul bisa ketemu di awal bulan Juli. Ini khusus, edisi khusus malam ini ada, kalau malam minggu biasa ada guest star. Dan tanpa membuang waktu, Pak Roni Talapesi adalah seorang pengacara yang sempat menangani banyak kasus. Pak Roni, selamat malam. Selamat malam Pak Novi, selamat malam Pak Sem. Kabar? Apa kabar Pak? Selamat malam. Kabar baik. Bagaimana kabar Pak?
Alhamdulillah sehat Pak, cuma kebanyakan makan kurban itu kambing kemarin saya nyeruduk apa semua saya seruduk. semua saya seruduk ya. Ada kesibukan ya malam ini ya. Kesibukan apa kalau boleh tahu Pak Roni? Saya Pak Novi kebetulan saya lagi di Hong Kong, lagi silaturahmi sama teman-teman. Tadi pagi ketemu sama teman-teman pekerja migran Indonesia. Kemudian tadi siang juga ketemu sama teman-teman pekerja migran Indonesia. Agendanya apa? Saya memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada teman-teman. Nah, jadi seru. Kita tadi ngobrol soal kebutuhan hukum, tentang layanan hukum buat teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Ada beberapa isu yang kita bahas. Ya, menarik. Ya. Harapannya kan dengan adanya saya di sini, ya. Seperti apa aja Pak isunya Pak? Isunya mereka pertama saya klaster ada 2 ya. Yang pertama itu isu yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat banyak permasalahan pribadi. Contohnya masalah waris, masalah tanah, kemudian ada masalah private keluarga. Kalau yang di Hong Kong sendiri, yang saya klaster, yang tadi saya dengar dari teman-teman itu terkait dengan overcharging. Overcharging, kemudian terkait dengan bekerja harusnya di satu majikan, tetapi ada salah satu contoh kasus dia satu majikan tapi ternyata kerjanya di 2 tempat. Sehingga itu merugikan yang bersangkutan. Ya. Kemudian tadi ya diskusi juga terkait dengan isu ketenagakerjaan ya, hak-hak dari teman-teman. Kemudian kontrak, kemudian tentang dokumen yang ditahan oleh dokumen ditahan. Ya, itu tadi diskusi juga, ada masukan juga terkait dengan ada oknum-oknum yang merugikan mereka ketika mereka pulang ke Indonesia atau mengirimkan barang ke Indonesia. Ya tentunya dengan saya ngobrol dan memang saya sudah jalani Pak Sony. Kemarin teman-teman yang permasalahan mengirim barang saya sudah advokasi. Ternyata itu oknum yang mengatasnamakan instansi terkait ya. Ternyata itu hoax. Jadi teman-teman ini ternyata dikerjain. Itu kemarin saya kemudian ada lagi salah satu teman kita PMI masalah terkait dengan adiknya ada masalah hukum di Jakarta, saya bantuin. Jadi tadi mereka surprise karena selama ini kita berkomunikasi hanya via media sosial atau via WhatsApp. Tadi ketemu langsung kan, jadi sangat antusias. Iya. Ada yang tembak-tembakan nggak Pak? Tembak-tembakan nggak ada, jangan lagi. Siapa tahu ya kan, ada yang disuruh ngaku nembak nih ya kan, justice kolaborator. Tapi didengar itu, kenapa Pak? Itu menjadi kasus yang pertama dan terakhir. Ya, menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Bagaimana Pak Sony? Kak Novi. Ya. Oh ya Pak Novi, sorry. Enggak apa-apa. Ya Pak Roni. Jadi sibuk ya dengan sudah membaur dengan kasus-kasus PMI ternyata nih luar biasa. Sudah berapa lama di Hong Kong nih? Saya Pak Novi baru tiba ini hari Sabtu ya. Saya tiba itu hari Kamis. Sorry, hari Jumat pagi. Saya Jumat pagi nyampe. Jumat subuh. Jumat pagi kemarin. Dini hari Iya, dini hari kan. Wow, sudah membaur dengan banyak kasus Pak Roni ya? Iya, karena memang sebelum saya nyampe ke Hong Kong, saya sudah berinteraksi sama teman-teman ya. Berinteraksi, terus saya coba bantu kasih advice hukum. Kemudian ada yang bisa saya tangani, langsung saya tangani. Jadi datang ke sini seperti tatap muka aja gitu loh, biar mereka bisa bicara langsung. Iya. Dan karena kesibukan malam ini kita akan sampai jam 10. Setelah itu kita akan nyambung lagi
Ya, pendengar radio nongkrong bareng, setelah Pak Roni beres-beres dengan acara malam ini, mungkin 15 menit kita bisa ngobrol lagi gitu ya, Iya. Pak Roni ya. Iya, terima kasih. Setelah kita break. Iya. Karena pendengar kita sejuta umat nih, ada selain di Hong Kong, Macau, Taiwan, biasa. di, Senang di, sekali. di Belgia, di Tondano, Oke, Tondano kampungnya, kampung saya. Kalau kampung. Iya, saya sama Pak Roni satu kampung, Ibu nih, Kasen. Oh, Ya. iya. Ya, sama-sama Minahasa. Sama-sama dari Minahasa, sama Pastor Janet tuh satu. Iya, satu betul. kampung. Tadi bareng juga Iya. ketemu, iya. Iya. Oh, jadi Pak Roni sudah berhubung, sudah ada satu wahana atau medsos yang aktif dengan PMI Hong Kong. Betul. Dan saya kemarin mengadvokasi 13 tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan manusia ya. Dengan orang di Myanmar, saya kemarin tanggal 26 sudah mengadvokasi dan kita sudah memulangkan 13 orang. Itu proses advokasinya 2 bulan. Ya. Artinya bagaimana Pak Roni? Trafficking, human trafficking itu masih ada aja, bagaimana Pak? Ya, prakteknya. Ini, saya pikir tidak hanya korbannya dari Indonesia ya, setelah saya pelajari ternyata dari negara-negara maju, pun negara-negara besar juga pun ada ya human trafficking, perdagangan orang. Ya memang perlunya edukasi yang lebih baik lagi dan perlunya juga peran dari pemerintah kalau menurut saya ya, sehingga mengedukasi para calon tenaga kerja ini supaya tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang seolah-olah bahwa mereka dengan income yang besar ternyata mereka masuk ke dalam lingkaran perdagangan orang atau human trafficking. Ke negara mana tadi Pak? Ke Myanmar. Wanita apa laki-laki Pak? Kalau wanita campur, wanita dipekerjakan sebagai pekerja seks itu Pak, kebanyakan. Iya. Ya. Kalau di Myanmar itu mereka sebagai scammer. Apa itu Pak? Scammer itu, tukang ya. tipu. Ya betul. Mereka mencari korban lewat online ya, kemudian menawarkan program. Iya. Jadi sampai kapan Pak di Hong Kong rencana? Aku Kak rencana 1 minggu. 1 minggu. Wah, kurang. Keliling-keliling ya. Nanti saya mau ke Macau juga, mungkin bisa ketemu teman-teman yang di Macau juga. harus Iya. Karena Macau juga salah satu yang dekat dengan Hong Kong dan PMI-nya juga di sana banyak, dan mungkin ada juga kasus-kasus yang perlu jadi perhatian ya Pak Roni. Betul Pak. Kalau mengerjakan kasus dengan tim atau bagaimana Pak? Artinya kalau LBH sepengetahuan saya ada yang menangani pidana perdata. Aku ada tim dan timnya di Jakarta. Jadi kalau advokasi kita sudah ada teman-teman yang untuk bantu ya. Memang yang concern terhadap pelayanan hukum buat orang-orang yang tidak mampu. Masalah-masalah hukum yang pelik ya, yang rumit, dan kita ngelihat bahwa ini benar-benar perlu dibantu, kita akan bantu. Ini pertama kali ke ke Hong Kong atau ke? Saya kedua kalinya. 2019 sudah. saya kesini, ya sudah. 2019, kemudian ya sekarang bersyukur pada Tuhan saya bisa nyampe lagi. 2023. Iya. Haleluya, ya. Seru. 2019 sudah pakai baju merah atau merah hitam, Pak? Oh, saya memang kalau di partai PDI Perjuangan, saya merahnya nih merah PDI ya. Saya sejak mahasiswa sudah bergabung. Kemudian menjadi pengurus 2015, salah satu ketua Banteng Muda Indonesia. Kemudian 2016 saya menjadi salah satu tim pengacaranya Pak Ahok.
Oh. Ya, saya salah satu tim pengacara Pak Ahok. Kemudian 2019 saya maju menjadi calon anggota DPR tapi nggak jadi. Kemudian saya ditaruh jadi struktural. Sekarang saya wakil ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta. Salah satu wakil ketua. DKI. Bidang hukum. Bidang Kalau hukum. Sehari-harian ya pengacara. Kenapa sama partai sini karena kita cocok visi misinya. Kalau kita juga pengacara, Pak. Tapi pengangguran nggak banyak acara gitu. Kenapa? Kalau kita juga pengacara, tapi pengangguran banyak acara. Biasanya pengangguran yang banyak acara itu yang banyak duit ya tuh. Iya. Karena acaranya nggak stop. Iya. Pak Roni, setelah kita mungkin break nanti kira-kira berapa menit bisa dihubungi setelah beres-beres dengan acaranya ya untuk mengulik lebih dalam kegiatan. Saya Pak Novi mungkin 15 menit. Boleh 15 menit, 20 menit. 20 menit ya. Oke. Thank you. Baik. Saya akan join lagi. Oke. Iya, Pak Roni. Terima kasih. Sampai ketemu lagi 15 menit, 20 menit yang akan datang. Baik. Baik, Pak. Iya. Thank you, Pak. Sukses, Pak. Yo. Sukses, Pak. Hari. Ya. Ya, para pendengar, nanti Pak Roninya sedang sibuk. Nanti dia mau ngapain kan Novi dia bilang? Sedang bergabung dengan PMI kita ya. Oh. Mungkin dinner makan malam. Saya itu Mama Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mia bilang katanya Pak Roni katanya my favorite lawyer. Wah. Ya, yes, my favorite lawyer. Bagaimana bisa jadi dia membela Baradae itu bener sampai luar biasa. Luar biasa keberaniannya, ketegasannya. Pinter deh pokoknya. Pinter. Ngomongnya pinter, nggak ngomongin pokoknya favorit lah. Aku tiap hari nongkrongin di TV itu. Oh, di depan TV kamu? Iya. Waktu acaranya itu Sambo nggak pernah ketinggalan. Sampai rasanya memang benar-benar favorit sekali. Maksudnya drama. Membelanya itu ya tegas, jawabannya ya tegas, ya jelas gitu, pokoknya bisa dimengerti semua. Bagus sekali. Bagus sekali. Cuman waktu membela Ahok kita belum kenal dia ya, belum berapa kenal. Terkenalnya ini karena bela Eliezer ini. Oh. Saya juga dulu nggak tahu kalau dia di PDIP. Iya. Hari ini baru belakangan ini pakai baju merah PDIP terus, aku bilang gitu. Saya kirain baru. Iya, hari ini juga bertepatan dengan 1 Juli ini adalah Hari Bayangkara ke-77 ya, Polri. Jadi 77 tahun yang lalu aparat kepolisian negara itu diputuskan untuk bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi setahun setelah merdeka. Nah, ini berkaitan dalam konteks kalau tadi Mama Mia bicara mengenai Sambo yang itu kan menyentuh institusi polisi ya. Jadi selamat Hari Bayangkara yang ke-77 ya. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia emas. Baik, Radio Nongkrong Bareng pendengar ya. Ada Mama Mia di kita. Polri-nya itu akan lebih mengedepankan membantu masyarakat gitu. Karena sekarang ini kayak banyak ini gitu loh di sini. Polri itu kayak banyak nyelewengnya, banyak itunya gitu. Oh, iya. Mau ini ada di mana posisi? Biasa di Cikampek, Mas. Di Cikampek kan siap. Di Cikampek apa sih namanya? Kemarin saya makan kambing sore kan nyate, sore nyate.
Nyate kambing. Iya, malamnya di video call. Di video call ada sop iga sapi, ya kan. Tapi di sebelahnya ada tongseng kambing. Berangkatlah saya. Paginya kelayang, ya kan? Iya, kebanyakan makan kambing. Kalau saya sih nggak makan kambing, Kak. Jaga-jaga darah saya tinggi sekali. Jangan. Jadi saya nggak makan kambing, nggak makan sapi. Makan daging sapinya dikit. Dikit, ya bolehlah asal-asal icip-icip kali ya kata orang ya. Iya, jadi kembali ke tamu kita Pak Roni yang ternyata sudah 2 kali ke Hong Kong ya Mama Mia dan pendengar Nongkrong Bareng. Cuman dulu kita belum begitu famous lah, belum. Kalau dulu kita dia begitu famous, pasti kita udah dari dulu ini kenal dia gitu. Mungkin Kak Novi bisa menjelaskan sedikit dia kenapa dia bisa hebat gitu atau bisa jadi favoritnya Mama Mia ya nggak? Bukan cuma saya, mak di sini semua loh, nggak tahu Kak Sam. Kita ada grupnya, tahu nggak? Ada grup Mama yang itu ada. Iya, karena dia itu tadi membela orang yang benar, yang tidak salah, yang tadinya ini sampai kan tadinya Eliezer tuh diganti pengacara 3 kali ya kalau nggak salah. Iya, baru yang terakhir ditunjuk. Iya, ditunjuk dia. Pak Roni Talapesi gitu. Iya. Sama grupnya gitu. Seru Kak Sam, kalau Kak Sam lihat TV tiap hari, waktu dia jawab yang terakhir tuh saya ini sekali. Coba dijawab bagaimana itu? Saya mau denger dong, coba bisa nggak? Pokoknya pakai bahasa Belanda dia, bahasanya Belanda gitu, diikutin gitu, maksudnya nggak tahu ngomongnya gimana, cuma ngerti. Ya pokoknya leker lah. Iya, pokoknya nggak tahu, pokoknya jelas saya ngerti aja maksudnya gitu kan. Jongen slorde, Narboven. Pokoknya saya ngerti maksudnya kan di Indonesia kan juga gitu. Oh gitu ya. Iya Kak Sam, karena satu hal, saya tidak pernah nonton satu seri pun drama dari Sambo. Ya, saya mendengar dari kiri kanan dengan opini masing-masing. Tapi di sini saya sudah punya firasat dan beberapa teman juga bahwa ya memang satu rekayasa. Karena itu kan kasusnya kalau kita dengar itu seperti drama. Kenapa disukai oleh wanita? Karena drama, jadi dianggapnya ditangkap selingkuh, ya kan? Si sopir selingkuh sama nyonya, sementara sebenarnya yang selingkuh Ferdi Sambonya, misalnya kan begitu ya, Mama Mia yang lebih mengerti. Nah, ceritanya begitu. Dan makanya saya sampai sekarang itu Kak Novi nggak mengerti kenapa si Yosua bisa dibunuh kalau hanya karena itu gitu loh, sampai mengorbankan jabatan dia apa dia gitu lah, nggak habis ngerti sampai sekarang pun saya masih kalau menurut Mama Mia apa tuh? Atau nanti kita menurut tanya. saya ada sesuatu yang disimpan yang diketahui oleh Yosua. Ya itu duit 1,3 triliun itu kali. Ya pokoknya ada sesuatu yang Yosua itu tahu. Oke, kita tunggu nih pendengar Radio Nongkrong Bareng apa kabar ya, sementara kita menanti hubungan kembali dengan tamu kita. Selain Mama Mia juga ada Bapak Roni Talapesi. Dan sudah lama saya nggak dengar suara Mama Mia nih ya. Dia lagi agak serak-serak bahasa nih Kak Novi, batuk. Sama Mama Mia saya juga. Apa kabar Mama Mia? Alhamdulillah baik Kak Sam. Sedikit gak baik sih, batuk sih. Tapi ya itu alhamdulillah masih sehat. Kak Sam udah lama gak ketemu, katanya mau ke tempat Mbak Tini, kapan dong? Mbak Tini mana? Oh, Mbak Tini ketawa. Ayo Kak Sam, tak tungguin. Iya, mau. Gak mau doang, gak jalan-jalan. Tunggu, saya harus ke Jakarta dulu dong, ya nggak istilahnya. Iya ke Jakarta kan nggak mobil aja, naik mobil aja ke sana. Iya. Mbak Tini di mana?
Yang itu hari Kak Novi di Jogja ke sana itu loh. Apa namanya Kak Sam? Lupa. Jogja ke sana ke mana? Ponorogo. Apa namanya Kak Sam? Solo. Bukan. Mbak Tini yang jual pizza kan Novi? Iya. Yang jual pizza. Yang saya tanya, katanya ke Amerika. Enggak, saya di Amerini aja kata gitu. Iya, selamat malam kalau gitu untuk Mbak Tini dan beberapa teman saya ucapkan ya, selamat malam yang terus setia di Radio Nongkrong Bareng. Pas jam 10 saat ini, kita tunggu 10 menit lagi lah. Saya mau menyapa beberapa pendengar kita yang selalu setia nih. Mbak Dia Ayu, selamat malam. Mbak Kasiroh, Mbak Suci Suryati, Mbak Imut Lasti, Jarmiasih, selamat malam. Cerewet Bae, Henina Miku, Fresyayani, Mbak Suncin Arfendi, ini Mbak Yuti Yutira, halo apa kabar? Terus Juragan Roti Esti Rahayu, ya, yang juga selalu setia. Mbak Regita Wirawan, Cerewet Bae, Lina, Ziang Zingyi, Wong Etan Ali, Mbak Alfi, selamat malam. Mbak Dian di Temanggung juga ada ya, Mbak Ana Ros, Mbak Ana di Singapura, Mbak Divayu Ayu. Ari Art, halo, selamat malam. Selin Karisma, selamat malam. Mbak Monica, ada di Indonesia. Eli Sukiem, Mbak Tina, Suharni Tias, Tensi Arsita, Mbak Aning, Keripik Tempe yang ada di Malang, ya. Septi Syahrini yang ada di Tegal, Puji Rahmawati, Lisa Saikung, Mbak Mia Nancy Caem, Astiananta. Ini semua kayaknya perempuan ya. Memang di sana kan daerah perempuan kan Novi. Ya, aku mengucapkan selamat malam juga untuk Ayu Rahayu atau Marsanda saya manggilnya. Semoga kamu selalu rajin membantuin teman-teman semua. Selamat ya, kamu bisa foto dengan menteri favoritku. Aduh. Wah, Yayu. Enggak di sana, aku di sana lagi. Erick Thohir. Iya. Ya, para pendengar favoritku, tadi saya juga sempat ke KJRI ya, ketemu Bapak Erick Thohir ya, Menteri BUMN. Beliau itu pinter ngomong ya, dan tapi memang otaknya juga cerdas. Ya, cerdas. Makanya wah, favoritku semua kepada ke Hongkong. Aku udah nggak di Hongkong lagi, udah pulang lagi. Makanya. Aduh. Ya, karena mau pemilu kamu juga. Itu bilang dong, Pak Roni ya nggak pakai jaket hijau. Ya. Kamu dukung hijau apa merah? Nggak lagi. Udah. Ya nggak ganti juga. Tapi saya udah nggak jadi ngurus sekarang, nggak konsen kayak dulu. Ini Neneng Saribano. Iya, saya juga dicapek. Neneng Saribano siapa nih, Banon? Neneng Saribano, Bu Neneng. Oh, Bu, assalamualaikum. Itu orang Indramayu itu. Katanya Mama Mia sekarang di mana nih katanya? Oh, selamat malam Bu Neneng. Mendengarkan juga ya. Saya masih di Cikampek, Bu. Ibu baru pulang haji ya? Nggak tahu. Selamat ya, semoga menjadi haji yang mabrur. Iya kok yang selamat malam. Mbak Tiffany Santos ya. Wongcuk Hang. Ya. Elvin Fitirta Siusaiwan hadir. Terima kasih. Ya, Soplo Wele Sentral. Halo, selamat malam Kasem, Kanovi, Mamamia, Mbak Sriati. Ya, halo juga Mbak Esti. Sedang menonton semua. Dengerin ya, karena kalau kita nonton ini gambarnya Pak Roni dengan banyak teman-teman yang pakai baju merah, nggak ada yang pakai baju hijau. Celananya hijau. Setiap hari dia. PKB ya? Ya, PKB hijau. PKB kan besoknya Gerindra sekarang. Selamat Mas kita nih, Mas kami benar-benar mendengarkan. Mudah-mudahan Oke.
Selamat malam. Apa namanya? Jadi menteri favoritnya Mama Mia. Iya di Hong Kong. Sedang mendengarkan. Selamat malam Pak Erick. Ya, lagi dengerin juga ya. Selamat malam Pak Erick Thohir. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga dan sukses ke depan apapun cita-cita atau mimpi atau planning Anda. Ya, siapa tahu mau jadi capres atau wapres, kita nggak tahu ambisi ya, dan memang layak, tapi usia masih muda. Tapi saya ingin sih ngurus PSSI aja lah. Diutamakan itu dulu. PSSI. Karena itu baru karena itu baru mulai maju, mulai hidup dipegang dia. Iya, siapa? Betul. PSSI. Dipegang Erick Thohir. Sepak bola. PSSI kan? Iya. PSI. Iya, PSSI kan? Iya. Tania Sim, selamat malam Tania Sim. Waduh, katanya baru pulang. Oh, Ibu Tania. Maon San hadir. Selamat malam Maon San. Minggu depan kita ngobrol. Para pendengar, ini Pak Roni sedang sibuk sementara, katanya dia minta izin sekitar 15-20 menit. Jadi nanti kita akan balik lagi ya bersama beliau. Tapi sementara itu kita ada Mama Mia ya, adalah salah satu pengacara. Fans. Pengacara wanita ini. Iya. Acaranya banyak Pak, banyak benar acaranya. Kumpulan ibu-ibu ngaji ya, tapi nganggur. Selamat malam Kak Tania, apa kabar? Sudah lama kita nggak jumpa, waktu kesana nggak nyari dia juga. Acaranya, waduh, pagi ada pertemuan ibu-ibu, ya sore ngurus arisan, ya kan, agak siang kumpulan pengajian, malam sore, ya. Cuma pengangguran, ya pengacara juga. Pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Bukan banyak, kebanyakan acaranya. Ya. Ini kan Bu Tania bilang selamat malam Bu Mia katanya. Iya, tadi pendengar radio nongkrong bareng apa yang dikatakan oleh atau Pak Roni ya, kita masih ingat tadi sedikit ya dibahas banyak kasus-kasus yang persis betul kita sering bicarakan dengan Christian Center ya, Ibu Tania Sim tentang apa namanya ya kasus-kasus ini dibantu secara hukumnya. Nah, mungkin nanti kita akan kulik lebih dalam walaupun dari yang ringan sampai yang berat. Nih, para pendengar kita juga udah tersambung dengan Ibu Nurul ya, dulu beliau pernah di Hong Kong ya, salah satu pejuang devisa. Salah satu pejuang pembela BNI, Pak. BMI ya. Buruh migran. Buruh migran. Buruh kalau dilihat siapa yang nggak kenal. Mbak Nurul apa kabar? Lagi di Hongkong. Bu Nurul. Belum masuk. Udah. Halo. Halo Mbak Nurul. Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, sekarang kedengeran. Apa kabar? Sekarang kedengeran ya? Ya. Baik, Pak Sam baik. Halo Mbak Mimia. Iya. Lagi di mana, Kak? Ini lagi di Wancai. Di Hong Kong. Beberapa teman-teman. Di Hong Kong. Baru sampai. Oh, lagi di Hong Kong juga. Iya. Pada ngumpul semua di sana. Ada Erick Thohir lagi. Aku ngiri jadinya. Halo. Roni udah diundang juga, Pak? Udah, tapi beliau katanya minta nge-break sekitar 15 sampai 20 menit.
Jadi sebentar lagi nih kita akan sambung beliau. Udah boleh. Ini Tania Sim katanya selamat malam Mbak Nurul katanya. Selamat malam Tania. Udah lama nggak ketemu. Iya, Iya, bisa ketemu saya- lah kan, bukan Nurul di sana mah, bisa ketemu Mbak Tania. Aku yang nggak Saya bisa juga, ketemu. saya udah lama banget nggak ketemu Mbak Nurul. Ini suaranya siapa ya? Siapa Kak ya? Novi, Kak Novi. lama banget nggak ketemu. Kak Novi. Nggak ketemu Mbak Nurul. Ini Ah. Nurul mana nih? Mbak Nurul ternyata sudah sekarang base di Thailand ya, Ya di Bangkok. di Bangkok. Oh, di Bangkok. Iya. Apa kabar Mbak Nurul? Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Mbak. Sehat. Sedang di luar kayaknya atau di dalam berasa di luar Mbak? Di Di luar lagi berasa di berada. dalam. Ya. Agak berisik ya, kedengeran berisik ya di sini ya. Enggak terlalu berisik sih, lumayan. Kalau kita bisa dengar. Iya. Kita tadi ngobrol dikit sama Pak Roni Talapesi yang sedang dalam ada apa namanya? Ada acara. Jadi nanti kita akan gabung lagi gitu. Mbak Nurul di Thailand, di Bangkok dalam rangka apa, Mbak? Saya memang sudah pindah tugas di Bangkok udah 4 tahun Tugas di terakhir. Bangkok. Siap, 4 tahun siap, terakhir ini. siap. Kerja di sana. Jadi TKI juga akhirnya ya. Siap. Enggak, Mbak Ini Nurul ini nggak menanganin perdagangan orang juga, Kak Novi. iya, women trafficking tadi yang mengerikan yang disampaikan. Jadi pendengar radio nongkrong bareng ya, Mama Nia, Mbak Nurul, Kasem itu supaya kita berhati-hati jangan tergiur, akhirnya dijual jadi scammer atau jadi penipu dan lain sebagainya. Ini terutama yang di Indonesia atau yang di luar negeri juga ya, untuk pindah tergiur karena iming-iming imbalannya yang menggiurkan gitu kan, membuat kita jadi diperjualbelikan dan pekerjaan yang didapat nggak jelas, ternyata belum ada kejelasan langsung berangkat. Itu kita akan kulik 2 hal paling tidak mengenai human trafficking, kemudian kasus-kasus yang menyangkut nanti dengan Pak Roni maksud saya ya, di jam 10:13 mungkin 2 menit lagi kalau beliau sudah standby ya Mbak Nurul. Dan Mbak Nurul ini juga pendengar radio nongkrong bareng sebagai yang menangani juga human trafficking. Mungkin pendengar kita yang baru belum banyak tahu siapa sebenarnya profil dari Mbak Nurul. Dan kalau Mama Mia sih, kemarin kita siaran dengan Pak Ustadz Haji Muhaimin, itu katanya di Taiwan dulu tahun 80-an menyembelih kambing di atas ya, Mama Mia ya. Mama Mia tahun 88 kan mau sholat Id itu ya, mau masuk ke kuburan ya. Jadi Ya ini karena masjidnya kan sama, kita kan nggak tahu. Terus itu yang orang Syekh itu yang di situ, saya masuk ke situ. Kak Novi, saya mau tanya Bu Nurul atau Mbak Nurul ya nggak, dalam rangka apa nih ke Hong Kong? Main aja. Halo. Mbak Nurul nggak kedengeran, Mbak? Sekarang kedengeran nggak? Iya. Dalam rangka apa ke Hong Kong? Ya. Jadi dalam rangka kebetulan diminta sama teman-teman PMI Hong Kong untuk jadi moderator acara besok diskusi kebangsaan yang akan dihadiri juga oleh Romli. Dihadiri sama Guntur Romli, dia salah satu tokoh Islam liberal di Indonesia. Dihadiri Mas Eko dan juga ada lagi satu dari Jakarta, saya lupa namanya. Dan kita akan ada di Victoria Park. Mungkin teman-teman nongkrong bareng yang ingin hadir bisa ikut hadir.
saya hanya memfasilitasi untuk jadi moderator pada acara itu. Gitu. Jam berapa, Mbak? Jam berapa, Bu? Mulainya jam 11. Jam 11. Di Victoria. Di lapangan rumput. Di Tenda Putih. Tenda Putih Victoria Park. Iya. Judul temanya apa tadi? Dialog kebangsaan. Diskusi kebangsaan. Gitu. Itu sebenarnya kita lakukan hampir setiap tahun. Kita akan banyak membahas juga tentang ini ya, kondisi-kondisi yang dialami PMI, misalnya tentang ekstremisme, tentang radikalisme. Kadang-kadang menyasar teman-teman PMI, dan itu juga nanti ada kaitannya dengan human trafficking pun gitu kan, karena ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang sesungguhnya, akhirnya mereka ternyata mengalami sebuah deception apa bahasa Indonesianya, ditipu daya lah seperti itu. Pada akhirnya ternyata ada kan kejadian teman-teman PMI yang terlibat di aksi-aksi terorisme gitu. Ternyata sebenarnya dia adalah korban kan gitu. Kita juga sempat bicara dengan BNPT mengenai hal-hal seperti ini, bahwa dia sepertinya adalah pelaku terorisme, tapi sebenarnya dia adalah korban trafficking karena dia tidak memahami betul sebenarnya apa yang akan dilakukan dan sebagainya, dengan pendekatan romantic relationship gitu, pendekatan yang dijadikan dijadikan istri kayak gitu-gitu kan gitu. Ya. Jadi ada salah satu temanya di situ, tapi besok itu memang lebih cair, jadi terserah sama teman-teman PMI apakah juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya kondisi-kondisi kekinian yang dialami teman-teman buruh migran di Hong Kong, kita akan senang membahas di sana besok. Ya, menarik sekali. Selain Mbak Nurul, Ibu Nurul sebagai moderator, ada guest speaker atau narasumber atau praktisi hukum yang lain atau lembaga-lembaga LSM atau partai. Kak Novi, saya bacain ada Pak Eko Kuntahi ya. Kuntahi. Roni Telepasi, Pak Guntur Romli, Mustafar Bivi Manurung, Mustafar Manurung. Ya, Mustarbona Ventura Manurung. Ya, dia aktivis 98. Aktivis 98 dari Forkot ya. Forkot. Kalau Roni pasti sudah pada kenal, dia adalah tokoh yang juga punya concern terhadap isu-isu advokasi penanganan kasus-kasus buruh, kasus-kasus orang yang terpinggirkan. Termasuk dia adalah lawyernya Ahok dan lawyernya Baradae, kalau mungkin yang mengikuti acara Zambo. Kemudian ada Mas Guntur Romli yang juga adalah seorang politisi. Dia juga lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Dia orang yang sangat menentang dengan tindakan-tindakan yang tidak oke dari FPI pada masa itu, seperti itu. Ya. Dan ada Mas Eko Kuntadi ya, lulusan Fakultas Ekonomi UI. Dia juga aktivis mahasiswa. Dia pendiri Host Cokro TV. Host Cokro TV. Cokro TV ya. Ya betul. Cokro TV saya juga dengerin juga, perhatikan itu. Ya. Mungkin PSM bisa diumumkan ke pendengar nongkrong bareng kalau punya waktu besok Minggu di Tenda Putih, silahkan hadir. Nanti kita bisa bersama-sama membahas banyak hal, saling belajar, dan kita juga pengen teman-teman yang dari Jakarta ini memahami kondisi-kondisi buruh migran di Hong Kong, sehingga paling tidak mereka juga bisa memberikan pemikiran-pemikirannya untuk bagaimana sih memecahkan persoalan-persoalan buruh migran di Hong Kong gitu. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, ini menarik sekali undangan untuk dialog kebangsaan ya. Besok di Victoria Park ya. Kalau Anda yang berada di Hong Kong ini pasti udah ngerti. Tenda Putih itu jam 11 ya. Jadi Tenda Putih bawah. Tenda Putih bawah kan, Novi? Bawah apa atas? Bawah. Bawah. Bawah benar. Ya. Jadi di sana banyak tokoh-tokoh yang expert, ahli pada bidang-bidangnya ya, untuk pencerahan dan menambah wawasan, karena kesempatan itu tidak datang dua kali.
Iya kan, dalam hidup ini kesempatan cuma sekali. Begitu dia berlalu, nggak balik-balik lagi. Jadi jangan sampai dilewatkan, gitu kan? Karena usia dan kesempatan, waktu berlalu. Kalau duit masih bisa dicari, rasanya. Ya, Mama Mia ya. Kurang apa kita jalan atau dagang apa? Ya, Mbak Nurul. Ya, kalau uang masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Tapi kalau momen itu kesempatan ya diraih dan kemudian kita ambil manfaat sebesar-besarnya manfaat. Baik, kalau begitu kita tunggu, mungkin bisa dihubungi sekarang tamu kita ya, selain Bu Nurul dan Mama Mia, mungkin Roni ya, Talapesi, Pak Roni yang juga besok akan hadir. Karena masih dalam kesibukan ya. Nah, sekarang udah bisa tersambung lagi. Ya. Pak Roni. Ya, malam. Selamat malam. Ya, mohon maaf. Makin rame nih. Makin rame ini. Ini Pak Roni ada salah satu penggemar Pak Roni namanya Mama Mia. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam, Mama Mia, Ibu. Saya sungguh bangga sekali melihat Mas Bung Roni membela Eliezer itu. Ya. Semua jadi Oh iya, terima kasih Bu. Semua jadi mak-mak pada ngikutin setiap ada acaranya. Iya, terima kasih Ibu. Berkat dukungan dari banyak orang, berkat doa banyak orang. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, tim penasihat hukum, terutama juga buat Eliezer, kita bisa melewati semua perjalanan ini, proses ini, tidak lepas karena banyak yang mendukung. Iya, dan banyak yang mendoakan. Ya, hampir seluruh rakyat Indonesia mendoakan Eliezer, nggak peduli agama apa, bangsa apa, sampai terharu sekali, sampai sujud syukur saya waktu di sini, sampai orang gila tiap hari dengerin, tiap hari dengerin. Tapi belum gila. Terima kasih. Tiap hari di depan TV, kalau udah jam 9, setengah 10 udah jeger kan jadi depan TV itu nggak berdiri. Betul Bu. Itu adalah jati diri dari bangsa kita Bu, bahwa keberagaman, gotong royong, tidak melihat latar belakang agama apa, itu sebenarnya jati diri bangsa kita. Dan kita kemarin kalau lihat di kasusnya Eliezer, itu kita bisa melihat bagaimana begitu kuatnya jati diri ke bangsa kita, yaitu keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah yang kemarin menjadi contoh untuk banyak orang bahwa tidak melihat latar belakang agama, pendidikan, semua bersatu. Dan bahkan ada di grup Facebook itu, semua ibu-ibu itu, semua ibu-ibu itu. Sampai begitu. Betul. Terima kasih Bu untuk dukungannya, untuk doanya. Saya terima kasih banyak. Saya mewakili Icat, saya akan sampaikan salam juga buat Icat. Iya. Semoga Icat cepat keluar ya, Bung. Amin. Amin. Rencananya ya? Saya dengar nggak lama lagi katanya. 1 tahun itu sudah lewat. Belum melewat 1 tahun. Lagi proses administrasi ya, nanti kita lihat. Proses administrasi. Iya, kalau semua berjalan lancar, nanti kita akan sampaikan kepada publik. Baik Pak Roni, kita lanjut ke kesibukan partai Pak. Ya, dalam hal ini Pak Roni ada 2 hal tentang isu tadi sudah secara garis besar disampaikan bahwa banyak kasus-kasus yang diberikan bantuan hukum ya oleh timnya Pak Roni. Kemudian besok ada acara juga ya di Victory Park, betul ya Pak Roni? Tadi Bu Nurul menyampaikan. Pak Roni di dalam grup ini di grup chat ini di siaran ini ada Bu Nurul yang baru tiba dari Thailand.
Siap. Halo Rani. Halo Mbak, Welcome to Hong Kong. Sama. We both welcome to Hong Kong. Iya, flightnya bagus ya, Mbak Nurul. Lancar ya. Aman, semua aman dan disambut sama teman dua tokoh perempuan guru migran Santi dan Riley. Luar Bukan, biasa. bukan, Salam. Iya. Iya. Iya, iya Pak Roni. Jadi Pak Roni dalam hal ini saya mendapatkan informasi mencalonkan sebagai calon legislatif untuk DPR pusat, begitu betul Bacalek ya, DPR RI. Betul. Oke, Betul, lewat Pak PDP. Silakan Pak. Iya. Iya, saya diberikan kepercayaan untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan. Dapilnya mana? Dapilnya luar negeri salah satunya. Woi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Ya. Oke. Bagus sekali. Incerannya komisi mana Pak? Saya incerannya Komisi 3, Pak. Pak Novi. Saya Kerja keras itu. Iya, karena penegakan hukum buat saya cocok ya. Iya, kita harus berjuang untuk penegakan hukum yang berkeadilan ya, yang harus seimbang, yang berpihak juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, Pak Roni, ini jadi PR bersama nantinya, PR saya. Kalau kita bicara masalah hukum di Indonesia kan kadang-kadang masih tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah nih Pak. Masih ada pemikiran seperti itu. Nanti di Komisi 3 bagaimana tuh Pak Roni? Perjuangan terutama untuk PNI kita juga yang berkaitannya konteks ini Pak. Iya Pak Novi, bahwa penegakan hukum menurut saya adalah penegakan hukum dikatakan berhasil, dianggap berhasil ketika pencegahan itu berhasil juga dilakukan. Contohnya korupsi. Kan menjadi permasalahan kita, masih ada juga pun ya beberapa kasus terkait kasus korupsi. Nah, konsen saya adalah bagaimana kita melakukan pencegahannya lewat mana? Lewat edukasi. Melalui yang kalau dulu disampaikan revolusi mental. Perorangan ya, kita mulai edukasi perorangan. Kemudian pencegahannya bagaimana supaya ditutup ruang supaya tidak terjadi lagi namanya tindak pidana korupsi. Kemudian juga dalam disertasi saya kan sedang S3, mohon izin Pak. Saya sedang S3, disertasi saya adalah peranan APIP dalam hal pencegahan korupsi. APIP itu peranan APIP itu aparat pengawas intern pemerintah yang kita kenal biasanya inspektorat. Yang bisa kita kenal di dalam birokrasi inspektorat. Sebenarnya fungsi inspektorat ini sangat penting terhadap pencegahan korupsi. Bisa sejak dari awal. Nah, yang memang kita lihat bahwa peranan inspektorat ini sedikit tidak terlalu diperhatikan atau tidak terlalu difungsikan menurut saya. Nah, ini nanti yang saya sedang tulis di disertasi saya. Harapannya apa? Kita membuat suatu sistem di mana pencegahan korupsi itu menjadi prioritas dalam sebuah program-program di instansi pemerintah. Agar kita memperkecil, kita supaya tidak terjadi lagi namanya korupsi ya. Itu harapannya ke depannya, karena korupsi itu adalah masalah bersama, itu adalah musuh bersama. Pak Mas Novi, kalau saya boleh nambahin sedikit sebelum Roni melanjutkan. Poin yang disampaikan Roni terkait dengan pemberantasan korupsi ini penting dan sangat terkait dengan persoalan buruh migran kan gitu. Ketika ditembak pada kaitan dengan buruh migran, di sini juga menjadi kunci gitu, karena pada kenyataannya ini kan cost structure yang sudah digemborkan harusnya
sudah tidak dibayar dan sebagainya masih terjadi kan gitu. Dan ada banyak persoalan-persoalan penting yang dihadapi oleh juga tidak hanya PMI, termasuk yang merekrut dan mengirimkan tenaga kerja, karena mereka sendiri juga mengalami kesulitan pada prakteknya kan gitu. Bagaimana mungkin bisa zero cost seperti itu? Lalu siapa yang akan bayar dan sebagainya? Nah, pada kenyataannya ketika mereka menjalankan operasi bisnisnya, ini dari yang saya dengar dari beberapa ya, mereka juga harus berhadapan dengan ini pungli-pungli yang ternyata juga adalah aparat datang ke kayak semacam BLK PMI. Kalau misalnya nggak ngasih uang, nggak ngasih setoran, maka nanti akan dibilang oh ini trafficking dan sebagainya. Padahal konsep traffickingnya dia tidak paham, begitu kan? Nah ini jadi persoalan, sehingga ketika para pebisnis ini juga tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik kan, mereka harus mengeluarkan biaya-biaya yang di luar semestinya gitu. Mereka sendiri ini juga kan tidak menutup kemungkinan kemudian memberikan beban pembiayaan itu lebih tinggi kepada PMI kan begitu. Nah ini sebenarnya ya makanya ini kan dari hulu ke ini harus selesai kan gitu. Gak hanya di tingkat Hongkongnya, termasuk di Indonesianya gitu. Jadi kalau tadi Roni menggagas soal bagaimana alternatif pemberantasan korupsi dari keterlibatan para aparat penegak hukum ataupun aparat pemerintah ini menjadi kunci dan sangat terkait sekali dengan kepentingan para PMI itu sendiri, termasuk tadi pembisnisnya sendiri yang mau mengirim dan merekrut TKI, karena mereka juga punya kepentingan clean bisnis, dan clean bisnis akan bisa dijalankan ketika kondisinya kondusif, yaitu tidak ada korupsi, tidak ada pungli, tidak ada palak kan gitu. Ya, back to Roni lagi, maaf memotong. Agent ya, agent tadi ya maksudnya Mbak Nurul ya. Ya, agen. Iya, jadi dua-duanya yang dirugikan, agen dirugikan, PMI-nya juga dirugikan dengan adanya tindakan korupsi dan sejenisnya tadi oleh pemerintah dari penegak hukum ataupun aparatur pemerintah itu sendiri. Oknum. Nah, oknum kalau 1-2, kalau banyak jadi nggak oknum ya Pak. Berjamaah. Sekarang udah rata-rata berjamaah kok kalau korupsi itu nggak sendiri-sendiri. Komisi 3 ini menarik sekali Pak ya, karena di sini ada HAM juga, hak asasi manusia, kemudian ya titik beratnya pada korupsi. Pak Roni ya, apa yang menarik sampai belajar lagi Pak dan memilih hukum? Ya memang dari awal Pak Novi, saya dari kecil sudah tertarik dengan isu membela orang. Dari kecil saya di sekolah saya sudah mulai belajar untuk bagaimana membela orang. Ternyata itu menjadi passion saya, dan ketika saya kuliah saya tahu saya harus jadi pengacara. Dan ketika jadi pengacara saya bisa bantu orang banyak. Jadi ya ini merupakan jalan Tuhan juga ya kalau saya bisa bilang seperti itu. Nah, kembali lagi tadi diskusi yang terkait dengan pencegahan korupsi ya. Memang kita harus melihat bahwa ini merupakan sistem yang harus kita perbaiki. Di mana kalau instansi-instansi terkait itu ada namanya inspektorat. Nah, di sini kita harus galakan lagi, harus kita fungsikan lagi peranan inspektorat dalam hal pengawasan terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan adanya tindak pidana korupsi. Nah, ini yang sebenarnya harus digalakan, dan kembali lagi bahwa kalau sistem ini kita perbaiki dengan baik, tentunya kita akan meminimais orang untuk tidak melakukan korupsi. Nah, ini saya sedang tulis dalam disertasi saya. Ada beberapa contoh kasus sedang saya tulis juga. Jadi ini menarik karena memang persoalan bangsa ini, kita terkait dengan korupsi ini menjadi concern kita semuanya ya. Kalau Mbak Nurul bilang di sektor pekerja migran Indonesia, teman-teman, bahwa memang betul ini sistem yang harus diperbaiki. Dan pertama sistem yang diperbaiki, kedua mentalitas ya. Diharapkan bahwa mentalitas dari para
pejabat ini tidak lagi mentalitas yang membuka ruang untuk menjadi celah untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan teman-teman. Harapan saya seperti itu. Tentunya kan kalau di Komisi 3 kan saya bisa bermitra juga dengan imigrasi, Kemenkumham ya, dalam hal ini imigrasi. Jadi itu akan menjadi mitra saya juga. Kalau saya dipilih ditaruh di Komisi 3. Dapilnya Kami tadi doakan supaya tercapai keinginannya. Amin, Bu. Terima kasih. Setuju banget itu Roni. Untuk juga menggandeng imigrasi terkait dengan tadi baik korupsi ataupun prosedur dalam pengeluaran paspor ya. Karena kemarin itu ketika saya berkunjung ke Malaysia, saya ketemu sama Duta Besar Hermono. Dia menceritakan satu kasus di mana seorang perempuan yang jelas-jelas dia tidak mungkin lah ya pergi ke Malaysia untuk piknik gitu. Dan dia secara jujur juga mengatakan karena mau bekerja, tetapi entah bagaimana dia dikasih paspor sama petugas imigrasi. Dan akhirnya sampai di Malaysia dia ternyata mengalami ini ya, trafficking yang sangat luar biasa, disiksa dan mengalami eksploitasi. Dan Dr. Hermono juga sempat mempertanyakan ini bagaimana imigrasi bisa mengeluarkan paspor untuk seseorang yang semestinya tidak melakukan perjalanan ke Malaysia dengan wisata, karena dia jelas tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan wisata semestinya. Artinya ini kan ada yang main di belakang ya. Padahal kalau kita kayak contoh, saya kemarin ngurus paspor untuk keponakan saja itu sulit sekali karena harus pergi sama saya, tidak sama orang tuanya. Tapi kenapa seorang perempuan yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas finansial untuk pergi wisata ke Malaysia, yang pada dasarnya dia akan melakukan bekerja di Malaysia secara tidak berdokumen, bisa mendapatkan paspor. Jadi ini kan kurang entah itu karena kepeledoran atau sebenarnya mungkin juga ada kemungkinan persoalan korupsi, persoalan pungli dan sebagainya yang mungkin calonnya yang secara individual itu membayar dan sebagainya. Ini penting makanya Roni untuk kasus-kasus seperti ini yang mesti dilihat baik itu di Hong Kong, di Malaysia dan sebagainya yang melibatkan imigrasi yang juga tentunya sangat masih terkoneksi dengan soal pungli dan korupsi ya gitu. Ini kalau dipikir-pikir korupsi sebenarnya lagu lama ya, cuma rekamannya baru terus ya. betul banget Pak Novi. Makanya perlu nggak akan putus-putus saja Pak Novi. Perlu pembaruan ini. Perlu ya. Kira-kira apa yang mindset atau memang duit di sini yang bicara, money talks yang membuat money goes. Kalau saya lihat ya, ini mulai transisi ya dari generasi yang sebelumnya kepada generasi yang milenial, kemudian kepada generasi Z. Kalau saya kan termasuk di generasi milenial. Milenial sama, sama saya sama Kak Asep sama. Saya enggak. Saya opa-opa. Itu mak-mak. Ya, kalau saya lihat di angkatan saya yang generasi yang kita masih muda ini, kita cara berpikirnya lebih kritis. Cara kita berpikir lebih kritis dan memang dari hasil-hasil diskusi, hasil-hasil dari mana kita pertemuan-pertemuan dan kemudian di profesi kita masing-masing melahirkan calon-calon pemimpin yang menurut saya potensi untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi. Dan ini tidak bisa kita biarkan bahwa teman-teman harus berjalan sini. Kita butuh juga support dari semuanya, dari teman-teman, senior-senior yang memang sudah konsen terhadap isu PMI, dan kita berharap bahwa dengan kehadiran kita ini kita bisa bersinergi sehingga bisa menyelesaikan satu masalah demi satu masalah gitu. Dan juga pun kalau dibilang membuat kebijakan yang lebih lagi pro terhadap teman-teman PMI dan ikut mengawasi pihak dari pemerintah, di mana pihak pemerintah merupakan mitra dari DPR. DPR betul, iya. Dan kebetulan kalau memang menyangkut dengan PMI kita yang berada di luar negeri,
tadi disinggung Mbak Nurul dan maupun Pak Roni, kasusnya bermacam-macam sampai ada paspor keluar dari Malaysia ternyata disiksa dan lain sebagainya. Itu ngadunya kemana gitu ya Pak Roni? Mungkin kalau ke badan-badan bantuan hukum seperti Mbak Nurul atau Pak Roni, nanti kalau seandainya jadi ya itu menjadi concern. Mudah-mudahan tidak hanya wacana Pak ya, tapi bisa jadi sesuatu yang dieksekusi, terasa betul bekasnya di lapangan. Tapi kalau saya pribadi yakin karena sudah terbukti rekam jejaknya dari kasus-kasus yang ditangani oleh Pak Roni dalam hal ini. Ya tadi Mama Mia fansnya Pak Roni dalam kasus. Iya, saya pribadi yakin nih pendengar Radio Nongkrong Bareng yang terus setia mendengarkan kita masih berbincang dengan Mbak Nurul, kemudian Pak Roni, ya, dan yang serunya Pak Roni, gimana? Saya ketemu salah satu PMI yang selama ini komunikasi dengan saya lewat media sosial dan WhatsApp. Saya ikut menyelesaikan salah satu masalahnya. Tadi saya ketemu di Victoria Park. Ini jauh-jauh hari yang sebelum saya ada wacana untuk saya dicalonkan, ternyata yang bersangkutan tadi saya ketemu, terus dia kasih testimoni bahwa saya sudah membantu gitu. Jadi dia datang tadi cerita ini bisa ketemu tatap muka, wah buat saya happy sekali kan bisa ketemu langsung. Sama-sama happy. Pak Roni, sama-sama happy. Pak Roni, ini ada Mbak Liana Chandra Sky. Selamat malam Hong Kong, salam dari UK London. Oh iya, salam. Ya, pendengar kita di Inggris. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Riana. Ya, Inggris termasuk bagaimana untuk PMI atau bagaimana Pak? Nggak ada. Iya. Kalau jadi Pak Roni itu no dokumen mereka rata-rata. Tapi dokumen, ya. Prinsip saya begini, warga negara Indonesia mau dia dimanapun dia berada, statusnya seperti apa, negara tetap harus hadir. Negara tetap hadir, betul. Ya. Wajib. Ya. Ya. Saya juga sudah diskusi sama teman-teman di Eropa juga. Itu masuk dalam konsep citizen protection ya. Ya. Selama dia masih di Indonesia, betul negara harus hadir. Iya. Ini terutama untuk petugas-petugas di negara yang kebetulan kita punya konjen yang Hong Kong sudah menjadi dubes ya di sebuah Peru, betul. Iya. Jadi concern Pak Roni ini menjadi satu pemikiran juga dan untuk bahan pertimbangan pendengar Radio Nongkrong Bareng serta PMI Hong Kong nih Pak. Iya, mengenai terus terang aja kira untuk mensupport apapun perjuangan ke depan Pak. Semoga kita berharap, saya pribadi berharap dan saya pikir setiap pribadi yang ada di Hong Kong terutama PMI ya, karena banyaknya wanita perempuan ya. Iya. Di Makau mungkin ada rencana ke Makau ya Pak Roni, itu penting juga untuk Iya. Depan saya ke Makau. Iya. Dan artinya periode 2014-2019 ya Pak Roni untuk insya Allah ya dalam hal ini 2024-2029. Ini saya generasi milenial Pak. Oke Pak. Nih Pak Sam, saya juga mau ngomong nih, mau komentarin soal Roni ya. Iya. Sebenarnya waktu Pak Sam tahu kan siapa saya nggak pernah berpolitik partis ya gitu. Iya. Politik praktis gitu. Nah, pas ada temen yang ngasih tahu kalau Roni akan nyalek begitu, saya sempat mikir, nih orang bisa dipercaya nggak ya gitu. Saya kemudian bilang, boleh nggak saya bicara sama Roni gitu. Saya mau pengen tahu gitu dan seperti apa sih visinya dan sebagainya, apa dia betul-betul punya komitmen terhadap pekerja migran atau jangan-jangan seperti caleg-caleg yang sebelumnya gitu kan, yang datang ke Hong Kong
tampangnya PHP. ganteng-ganteng, PHP, foto saya di sini nggak taunya begitu menang lupa sama PMI. Nggak ingat lagi sama sekali kan. Betul. Nggak Nah, ingat sama kalau sekali saya. ya betul Nia ini salah satu tokoh lama Roni. Dia salah satu tokoh buruh migran di sini. Iya, Iya, Mbak. dan sangat cocok juga ketika memang harapannya Roni adalah duduk di Komisi 3 karena ini akan sangat relevan dengan bagaimana juga bisa turut memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya buruh migran atau pekerja migran terkait dengan kendala-kendala ini ya, hukum dan sebagainya yang mungkin nanti bisa dibantu sama Roni ke depannya gitu. Saya sangat berharap Roni ini membawa angin yang berbeda ke Hong Kong dan juga ke Taiwan, ke Malaysia, ke negara-negara yang lain bahwa dia punya komitmen terhadap pekerja migran. Jadi tidak hanya ketika saat sedang pemilu nanti ya seperti itu. Dan saya secara pribadi mempercayai dia gitu. Entah kenapa feeling saya sangat kuat, sangat mempercayai dia gitu. Wow. Saya sih sudah tidak membela Eliezer. Ya, makasih. Jadi gini, Mbak, saya mempelajari yang terjadi ya, bahwa konstituen setelah pemilu mereka disconnected dengan wakilnya mereka, terputus. Saya pelajari kenapa seperti itu. Nanti mereka datang lagi 5 tahun lagi karena punya kepentingan. Akhirnya transaksi sana sini. Oh iya, makanya jargon saya Roni Talapesi always connected. Always connected, selalu nyambung. Selalu nyambung sama teman-teman yang memberikan kepercayaan suaranya kepada saya. Lewat apa? Untuk menyambung, ya silakan disampaikan. Ya. Sosial media yang sekarang sudah bisa kita akses, teman-teman sudah terbukti bahwa teman-teman bisa komunikasi saya dengan mudah. Dari dulu saya pegang kasus sampai sekarang, mudah mereka konsultasi sama saya. Kedua, nanti saya bikin platform, di mana platform tersebut apa yang saya lakukan itu teman-teman tahu. Contohnya saya sedang membahas rancangan undang-undang A. Di dalam rancangan undang-undang A, pasal-pasalnya isinya ini aja. Di dalam pasal-pasal isinya teman-teman bisa memberikan masukan. Bang Roni, kita maunya begini loh, kasih masukan begini, ini loh, ayo kita diskusi. Itulah hasil aspirasi teman-teman yang akan saya perjuangkan di Senayan. Makanya jargon saya always connected. Always connected. Iya, itu yang saya lihat. Wah, ini kayaknya permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Karena putus terus kan, hilang signal. Putus suku, ya hilang sinyal. Sinyalnya. Pokoknya habis pemilu sinyalnya hilang semua aja. Itu benar sekali itu. Besar. Habis pemilu hilang. Sudah rasanya sudah kenyang sekali kalau begitu itu. Iya, makanya saya udah begah ya. Saya menawarkan solusi di sini supaya nggak putus, supaya nggak putus gitu kan, supaya nggak disconnected. Kita bikinin platform di mana bisa komunikasi. Saya sedang ngapain, teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di luar negeri, yang ada di Taiwan, mereka tahu. Terus kemudian permasalahan apa langsung sampaikan kepada platform tersebut atau kepada nomor saya. Ini sebenarnya cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi. Karena mereka menerobos langsung kan, langsung berkomunikasi, memotong birokrasi yang kadang-kadang membuat kita terjebak dengan administrasi birokrasi, capek ya. Capek betul. Pak Ahok dan Pak Jokowi melakukan itu, langsung berinteraksi langsung. Dan ini saya sudah pikirkan. Mantap bener. Iya Pak Roni, di penghujung kita di 10:48 saat ini, Mbak Nurul juga mungkin nanti akan menyampaikan sesuatu untuk pendengar kita sebagai closing ya. Silakan Pak Roni. Tapi sebelum itu Kak Novi, ini ada sambungannya lagi. Liana Chandra Sky katanya dari Inggris juga rame Pak. Tapi insya Allah kita mendukung, kita udah mendaftar pemilu. Thank you so much. Sudah disapa Kak Sam. Saya penggemar berat Pak Roni. Ini sebuah keajaiban saya bisa mendengar langsung suaranya. Wah. Terima kasih Bu. Banyak fansnya nih ternyata nih ya nggak? Ini bapak kita nih ya nggak? Ya, semoga saya setuju sekali dengan Mbak Nurul ya.
Jangan istilahnya jangan nanti kayak Coca-Cola, habis dibuka pas dibuka gas. Setelah itu lama-lama kempes. Iya. Ya. Semoga gasnya tuh berbusa terus ya. Kalau saya tadi ketemu teman-teman PMI, saya bilang Richard Eliezer aja saya bela mati-matian, apalagi ibu-ibu ini yang berjuang untuk keluarga ibu-ibu, pasti saya belain. Gitu ya. Mereka semangat akhirnya. Terus kalau ada ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang minta bilang, Pak Roni tolong dong jewerin suami saya punya kuping gitu. Saya bilang kalau kayak gitu buang ke laut. Buang ke laut. Itu namanya cari laeng ya. Sebabnya kenapa kan Novi ya, ini sedikit ya. Barusan beberapa hari yang lalu ada mbak-mbak dia stres. Dia diterminate sama majikannya. Ya, karena dia selalu memikirkan suaminya. Ya, memikirkan suaminya, dia bilang itu sawah saya 40 juta bukan 40 hektar, 40 juta dikemanain katanya. Dia stres, mikirin terus, jadi di kerjanya nggak konsen, di terminate. Aduh, saya bilang kasihan ya. Oke, lanjut. Sorry. Silakan Pak Roni. Oh iya. Apa ya, sebagai closing ya. Bukan sawah ini 40 juta ya. Ya, bahwa kalau saya fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini bagus karena dia membangun fondasi dengan infrastruktur. Kalau kita lihat negara-negara maju ya, saya di Hong Kong saya melihat infrastrukturnya bagus sekali, akhirnya pertumbuhan ekonominya kan naik. Betul. Ekonomi naik, kemudian fasilitas pendidikan apa kita lihat semuanya jadi bagus. Nah ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat harapannya adalah yang meneruskan itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lihat kayak Mas Ganjar, dia sudah pernah menjadi anggota DPR 2 periode, kemudian sudah sekarang menjadi gubernur 2 periode. Rekam jejaknya sudah ada. Kalau saya melihat berkesinambungan ini tetap perlu, dan harapan saya bahwa penegakan hukum ke depannya lebih baik lagi. Penegakan hukum lebih baik yang lebih berpihak kepada orang-orang kecil, tidak hanya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Iya, harapan saya seperti itu, dan selanjutnya saya berjalan, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Dan menurut saya bahwa ini adalah momentum yang bagus, saya lebih banyak kenal orang dan bisa banyak silaturahmi. Ya, itu aja. Terima kasih. Besok akan ada di Victoria Park ya, Pak Roni ya? Betul, saya ada di Victoria Park besok. Dialog, ya oke. Ya, terima kasih Pak Roni, sukses ke depannya dari Radio Nongkrong Bareng dan tim ya. Terima kasih Pak Novi. Ini semoga lolos. Ini ternyata banyak yang penasaran katanya. Dari Mbak Esti katanya, Kak Sam saya penasaran sama Pak Roni katanya. Kalau penasaran teman-teman semua, besok ada di Tenda Putih. Di Tenda Putih Victoria Park pukul 11 ya. Dan sama Mbak Ipung ya, ini Mbak Ipung itu selamat malam. Mbak E kita nih Pak di Hong Kong katanya kirim salam untuk Pak Roni. Terima kasih. Mbak Nurul mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Roni. Roni dulu, silakan Roni. Terima kasih semuanya, ibu-ibu yang sudah mendukung selama ini saya kemarin persidangan. Saya terima kasih banyak, berkat doa banyak orang, terutama teman-teman PMI yang ikut mendoakan Richard Eliezer, sehingga semua kemarin proses bisa berjalan lancar. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, sampai ketemu besok. Iya, penting kesehatan ya Pak Roni ya. Kita bisa ngobrol lagi, bisa konsultasi sama saya. Sampai besok. Iya. Ya, terima kasih. Selamat gabung lagi dengan Radio Nongkrong Bareng. Ya. Siapa? Anytime. Anytime. Ya, Mbak Nurul. Ya,
Saya sih cuman mau menyampaikan pesan kepada teman-teman, terutama yang di Hong Kong dan juga yang berada di negara lain, karena tadi pendengarnya juga ada yang dari Inggris ya, Pak Sam, sudah Yeah. jauh banget jangkauannya. Kita tetap mesti jaga diri, bagaimana kita bisa tetap berjuang untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Dan karena ini sebentar lagi mendekati tahun politik, semuanya kita harapkan untuk juga melek politik, jangan sampai buruh migran hanya dicambangin ketika tahun politik berjalan kan gitu, habis itu dilupakan. Jadi ketika kita milih presiden, ketika kita milih wakil rakyat, kita mesti betul-betul menggunakan hak suara kita dengan baik, sehingga kita bisa memilih benar-benar orang yang mempunyai komitmen, orang yang bakal kedepannya memperjuangkan hak-hak pekerja migran, baik itu pekerja migran yang berdokumen, tidak berdokumen ya, karena sama-sama punya hak juga pada intinya. Jadi kita mesti bisa memilih dan memilah gitu. Dan saya percaya kita semua memiliki kemampuan untuk itu dan memilih orang yang benar-benar bakalan bersama-sama kita setelah pemilu selesai. Itu saja pesan saya. Iya. Terima kasih banyak Bu Nurul ya atas hadirnya malam ini. Liana Chandra dari UK bilang thank you Mbak Nurul, disapa kita masih siang. Salam sehat katanya ya dari UK. Di Inggris masih siang, iya. Iya, sampai masih seminggu ini Pak Roni di Hong Kong ya. Jadi untuk pendengar dan nongkrong bareng Rebo ketemu lagi dong. Liburnya dan kedepannya semoga sukses ya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nurul dan Pak Roni. Ya, Mbak Mania, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan semangat terus. Bye bye. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sukses Ya, Pak Sam. sukses. Sama-sama Mbak Nurul. Terima kasih. Mari. See you tomorrow. Bye. Bye, Bapak Mia, Bapak Roni. Bye. Bye semua. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam, Mbak. Bye. Selamat malam ya. Selamat istirahat ya. Ini Supaya besok katanya sukses dan selanjutnya. Kak Ipung, Mbak Ipung bilang katanya kok salamku nggak disampaikan. Apa katanya? Ya udah disampaikan tadi ke Pak Roni ya nggak. Aduh, ya salam katanya ya. Oke. Salam balik Pak Sam. Terima kasih. Caranya besok sampai berapa? Jam berapa? Waduh, sampai selesainya jam berapa? Pas sore kayaknya ya. Jadwal jam 11 sampai jam 3. Sampai jam 3 ya. Ada makan bersama dong. Iya. Makan di lapangan kayaknya. Makan di lapangan. Flashback. Oke, Kanovi, silakan. Iya, Kak Sam. Ya, lanjut. Saya closing Kak Sam ya. Yo, Kanovi. Baik, pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita sampai di penghujung acara. Orang bijak mengatakan jika ragu, ikutilah hatimu. Berikan pertanyaan, temukan jawabannya, belajarlah untuk mempercayai hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Bye-bye, selamat malam teman-teman semua, selamat istirahat ya, dan jangan lupa ya besok kayaknya panas dan hujan katanya ya. Jadi siapkan payung Kak Novi ya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa minggu depan hari Rabu ada penipuan ya, kasus penipuan ya oleh Mbak Mia Mbak Fanling. Ya, Mbak Mia Fanling, selamat malam ya. Oke, sampai di sini saja dan sampai jumpa. Bye. Bye-bye.
Dan